Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini dalam mata kuliah sinematografi, kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang telah kami siapkan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ena Khairunisa. Yang kedua ada Mbak Fitri Nur Utami. Yang ketiga ada Mbak Nisaul Karimah. Yang keempat ada Mas Rifki Seva. Pada pertemuan ini kami akan mempresentasikan materi yaitu tentang unsur-unsur film. Film merupakan hasil karya bersama atau hasil kerja kolektif, yang mana artinya proses pembuatan film itu pasti melibatkan kerja dari sejumlah unsur ataupun sejumlah profesi. Nah, unsur-unsur yang dominan di dalam proses pembuatan film itu antara lain ada produser, ada sutradara, ada penulis skenario, penata kamera atau biasa disebut kameramen, penata artistik, penata musik, editor, pengisi dan penata suara, serta aktor ataupun aktris yang membintangi suatu film. Nah, untuk selanjutnya unsur-unsur film akan dibahas lebih lanjut oleh presentator kita yang pertama yaitu Mbak Nisaul. Silahkan Mbak Nisaul Karimah untuk mempresentasikan materi kita. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa unsur-unsur dari film. Unsur film yang pertama adalah produser. Produser merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap berbagai hal yang diperlukan dalam proses pembuatan film. Nah, produser itu tidak hanya memberikan dana, ide, atau gagasan, tapi produser juga harus menyediakan naskah yang akan difilmkan, serta sejumlah hal lainnya yang diperlukan dalam kaitan proses produksi film. Unsur film yang kedua adalah sutradara. Nah, di dalam proses pembuatan film, sutradara itu bertugas mengarahkan seluruh alur dan proses pemindahan suatu cerita atau informasi dari naskah skenario ke dalam aktivitas produksi. Unsur film yang selanjutnya adalah penulis skenario atau scriptwriter. Scriptwriter film adalah seorang yang menulis naskah cerita yang akan difilmkan. Jadi naskah skenario yang ditulis oleh scriptwriter adalah tulisan yang kemudian digarap atau diwujudkan oleh sutradara menjadi sebuah karya dalam suatu film. Kemudian yang keempat, unsur film yang keempat adalah kameramen. Kameramen adalah seorang yang bertanggung jawab dalam proses perekaman atau pengambilan gambar dalam sebuah pembuatan film. Karena itu, seorang kameramen dituntut untuk mampu menghadirkan cerita yang menarik, mempesona dan menyentuh emosi penonton melalui gambar demi gambar yang direkamnya. Baik, terima kasih Mbak Nisaul atas pemaparan materinya yaitu tentang unsur-unsur film yakni produser, sutradara, penulis skenario, dan kameramen. Nah, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rifki Seva. Silahkan Mas Rifki. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang unsur-unsur dalam film, yaitu yang kelima. Yang kelima ada penata artistik. Nah, penata artistik atau biasa disebut art director dalam bahasa Inggrisnya, yaitu merupakan seorang yang bertugas untuk menampilkan cita rasa artistik pada sebuah film yang akan diproduksi. Sebelum suatu cerita divisualisasikan ke dalam film, biasanya penata artistik terlebih dahulu mendapatkan penjelasan dari sutradara, yaitu untuk membuat gambaran kasar adegan demi adegan di dalam sketsa, baik itu secara hitam putih maupun berwarna. Nah, tugas seorang penata artistik itu diantaranya untuk menyediakan sejumlah sarana seperti seperti lingkungan kejadian, tata rias, tata pakaian, dan perlengkapan lain yang digunakan untuk para pemeran film. Kemudian unsur dalam film selanjutnya yaitu yang keenam tentang penata musik. Nah, penata musik sendiri merupakan seseorang yang bertugas atau bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengisian suara musik. Nah,
Seorang penata musik itu dituntut tidak hanya sekedar menguasai musik sebenarnya, tetapi juga harus memiliki kemampuan dan kepekaan dalam mencerna cerita atau pesan yang disampaikan dalam film. Selanjutnya, unsur dalam film yang ketujuh yaitu ada editor. Nah, jadi baik atau tidaknya sebuah film yang akan diproduksi pada akhirnya akan ditentukan oleh seorang editor yang bertugas mengedit gambar demi gambar dalam sebuah film. Jadi editor adalah seseorang yang bertugas atau bertanggung jawab dalam proses pengeditan gambar. Selanjutnya, unsur dalam film yang ke-8 yaitu ada penata suara atau pengisi suara. Nah, pengisi suara sendiri merupakan seseorang yang bertugas mengisi suara pemeran atau pemain film. Nah, jadi tidak semua pemeran film itu menggunakan suaranya sendiri ya dalam berdialog dalam film. Biasanya penata suara itu merupakan seseorang atau pihak yang bertanggung jawab dalam menentukan baik atau tidaknya hasil suara yang terekam dalam sebuah film. Jadi di dalam tim kerja produksi film itu penata suara bertanggung jawab untuk memimpin departemen suara. Selanjutnya untuk unsur dalam film yang ke-9 yaitu ada aktor atau pemeran film atau bintang film. Pemeran film itu bisa disebut juga aktor dan aktris, bisa bintang film, yaitu mereka biasanya memerankan atau membintangi sebuah film yang diproduksi dengan memerankan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita atau di dalam film tersebut sesuai dengan skenario yang ada. Nah, keberhasilan sebuah film itu tidak bisa lepas dari keberhasilan dari para aktor dan aktris dalam memerankan tokoh-tokoh yang diperankan, terutama dalam menampilkan watak dan karakter dari tokoh-tokoh yang diperankan. Dan pemeran dalam sebuah film itu terbagi atas dua, yaitu pemeran utama dan pemeran pembantu. Pemeran utama itu biasanya disebut juga tokoh utama, pemeran pembantu itu biasa disebut figuran. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Rifki atas materinya, yaitu tentang unsur-unsur film, penata artistik atau art director, penata musik, editor, penata suara, aktor atau pemeran film. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai unsur-unsur pembentukan film. Adapun unsur-unsur pembentukan film yang membuat film tampak hidup dibagi menjadi dua bagian, yaitu unsur naratif dan juga unsur sinematik. Unsur naratif adalah bahan atau materi yang akan diolah yang mana berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Sedangkan unsur sinematik merupakan cara atau gaya untuk mengolah unsur naratif atau dapat dibilang sebagai aspek-aspek teknik pembentuk film. Terdapat beberapa unsur naratif, diantaranya yaitu yang pertama adalah ruang. Ruang adalah tempat di mana para pelaku cerita bergerak dan berkreativitas. Nah, sebuah film pada umumnya terjadi pada suatu tempat atau lokasi dengan dimensi ruang yang jelas, yaitu selalu menunjukkan pada lokasi dan wilayah yang tegas. Yang kedua yaitu waktu. Yang menjadi unsur naratif di sini yaitu meliputi urutan waktu, durasi waktu, dan juga frekuensi. Karena waktu merupakan pola perjalanannya cerita sebuah film, oleh karena itu urutan waktu menjadi sangat penting untuk menentukan durasi. Yang ketiga yaitu perilaku cerita. Di sini terdiri dari karakter utama dan juga pendukung. Biasanya karakter pendukung sering bertindak sebagai pemicu konflik
atau sebaliknya yaitu dapat membantu karakter utama dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang keempat yaitu konflik. Konflik dapat diartikan sebagai permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Dan yang kelima yaitu tujuan. Tujuan merupakan harapan yang dimiliki oleh pelaku utama. Tujuan dapat bersifat fisik dan juga non-fisik. Jika tadi kita sudah membahas mengenai unsur naratif, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur sinematik. Terdapat beberapa unsur sinematik, diantaranya yang pertama adalah mise en scene. Merupakan semua hal yang terletak di depan frame kamera yang akan diambil gambarnya dalam sebuah produksi film. Mise en scene memiliki 4 aspek utama, yaitu setting, sesuatu yang tampak di depan kamera bersama dengan segala propertinya. Kemudian ada pencahayaan adalah hal yang paling penting atau dibutuhkan untuk membuat film agar dapat dinikmati oleh penonton. Selanjutnya kostum dan juga make up, hal yang dikenakan pemain bersamaan dengan seluruh aksesorisnya. Dan yang terakhir yaitu acting, seorang aktor memiliki kemampuan dalam mengontrol pergerakannya. Yang kedua adalah sinematografi, adalah perlakuan kamera serta hubungan kamera dengan objek yang diambil. Yang ketiga adalah editing, yaitu proses pemilihan, pengolahan, serta penyambungan gambar-gambar yang telah diambil hingga menjadi satu rangkaian yang utuh. Dan yang keempat adalah suara atau audio, yaitu suara dalam film dapat kita pahami sebagai seluruh suara yang keluar dari gambar, yaitu dialog, musik, dan juga efek suara. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas pemaparan materinya yakni tentang unsur naratif dan unsur sinematik. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, yakni tentang unsur-unsur film. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan melalui kolom diskusi. Semoga apa yang telah kami share hari ini bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Terima kasih. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.